2009 sejak pertama kali disusun tahun 2005. Pada dekade kedua, DJPB fokus pada kegiatan modernisasi dan simplifikasi pengelolaan keuangan guna meningkatkan pelayanan secara lebih eksklusif kepada stakeholder. DJPB melakukan simplifikasi proses bisnis dengan menerbitkan regulasi pelaksanaan APBN. Modernisasi teknologi informasi secara gencar dilakukan melalui implementasi secara penuh SPAN dan MPN untuk mendukung pelaksanaan APBN. Standar akuntansi pemerintah ditetapkan guna memberikan pedoman dalam pertanggungjawaban APBN yang andal dan akuntabel. Pengelolaan kas secara aktif melalui treasury dealing room dilakukan untuk manajemen likuiditas yang optimal dan efektif. Transformasi DJPB terus dilakukan melalui implementasi sakti secara menyeluruh, interkoneksi dengan berbagai sistem pengelolaan keuangan negara guna mencapai digitalisasi secara penuh pengelolaan APBN. Hari ini tepat 2 dekade Ditjen Perbendaharaan turut mengawal keuangan negara. Perjalanan 20 tahun menjadi bukti dedikasi dan ketekunan DJPB dalam menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Meskipun perubahan adalah keniscayaan, DJPB terus bertransformasi, berinovasi, dan mempertahankan komitmennya untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Ada asa yang terus dijaga dan ada mimpi yang ingin digapai. DJPB bertransformasi dan mengubah paradigma pelayanan publik yang pasif menjadi prime mover yang lebih responsif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan stakeholder strategis maupun masyarakat secara umum. Kini, DJPB bukan sekedar menjadi juru bayar. Melalui perannya sebagai regional chief economist dan financial advisor, DJPB turut berperan aktif dalam menghasilkan kajian dan analisis, serta rekomendasi bagi perumusan kebijakan yang implementatif. DJPB juga secara aktif berkolaborasi dengan para expert dalam berbagai forum di daerah guna berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di berbagai wilayah. Selama 2 dekade terakhir, DJPB telah mengukir berbagai prestasi gemilang dengan menciptakan inovasi dan meraih pengakuan dari dalam maupun luar negeri atas layanan yang terus dikembangkan. 2 dekade Indonesian Treasury terus bertransformasi dalam melayani negeri. Di Indonesian Treasury, transformasi dalam sebagai pedagang daging kurang lebih 13 tahun, yang 2 tahun terakhir di pasar Bauntung yang baru, yang sisanya di pasar Bauntung yang lama. Kalau pasarnya bersih, indah, nyaman, tentunya pembeli ikut senang dan nyaman kali ya Mbak ya. Yang namanya pasar itu tempat perekonomian ya, untuk membeli segala kebutuhan hidup sehari-hari. Pasti ada yang butuh, bener nggak Pak? Kalau dulu pasarnya becek, kalau di sini tempatnya bersih, nyaman, dan tidak panas. Alhamdulillah omset saya bertambah. Dari omset saya yang bertambah ini, saya bisa menyekolahkan anak saya, sekarang sudah kelas 3 SMK. Alhamdulillah, semoga bisa menyekolahkan sampai nanti dia kuliah. Alhamdulillah, saya sangat terbantu banget dengan adanya pasar ini. Saya berharap semoga ada pasar seperti kita di tempat-tempat lain. Itu harapan saya, supaya mereka bisa merasakan seperti saya. Terima kasih APBN. Kalian udah tahu belum apa itu KPPN? Aku kasih tahu yuk. KPPN adalah kuasa bendahara umum negara di daerah
yang salah satu fungsinya adalah untuk melakukan pembayaran terhadap kegiatan maupun pembangunan yang berasal dari APBN, meliputi pembangunan infrastruktur, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan masih banyak lagi yang tujuannya demi kemajuan negara. Mau tahu nggak salah satu pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari APBN? Ikutin kita ya. Nah, sekarang kita sudah berada di Bendungan Lausi Meme di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Bendungan Lausi Meme ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dikerjakan secara bertahap sejak tahun 2017 dan direncanakan selesai pada akhir tahun 2023 dengan biaya APBN sebesar 1,38 triliun rupiah. Bendungan Lausi Meme didesain dengan tipe zonal timbunan batu yang memiliki tinggi 69,50 meter dari sungai, panjang puncak bendungan 205 meter dengan luas area genangan 125,84 hektar. Nah, bendungan ini nantinya akan berfungsi sebagai pengendali banjir, kemudian untuk penyediaan air baku, sebagai sumber tenaga listrik, dan yang terakhir adalah sebagai destinasi pariwisata. Oleh karena itu, APBN kita memberi makna. Hak anak-anak juga berkebutuhan khusus sama seperti hak anak-anak normal seperti lainnya, karena mereka juga memiliki kelebihan. Mereka juga berhak mendapatkan pembelajaran dan mereka juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak ya. Pendidikan memiliki arti tersendiri bagiku. Pendidikan berarti mendidik, memberikan arahan, dan memberikan motivasi. 10 tahun menjadi guru membuatku menyadari bahwa di balik anak yang memiliki kekurangan, ada kemampuan dan bakat besar yang tersimpan dalam dirinya. Namaku Reni Marliana. Di sekolah, anak-anak memanggilku Bu Reni. Saat ini, aku mengajar di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Palangkaraya. Iya, murid-murid kami merupakan anak berkebutuhan khusus yang memerlukan treatment tertentu dalam proses pembelajaran sehari-harinya. Keterampilan khusus, kesabaran ekstra, dan fasilitas belajar yang berbeda dengan sekolah pada umumnya. Bagi sebagian orang tua siswa kami, tentu kebutuhan material sang anak bukanlah hal yang mudah untuk dipenuhi. Mereka yang menyekolahkan anaknya dengan modal harapan, sang anak bisa mengenyam pendidikan yang layak meskipun dengan keluar biasaan yang dimiliki. Syukurlah, sekolah kami merupakan salah satu sekolah penerima dana BOS. Di tahun 2022 ini, sekolah kami mendapatkan dana BOS sebesar 830 juta rupiah. Selama saya mengajar di sini, selama saya menjadi guru di sini hampir 10 tahun, anak-anak dibantu oleh sekolah dalam hal berpakaian seragam. Terus alat sekolah anak, buku, pen, semua dibantu oleh sekolah. Serta kegiatan-kegiatan seperti kegiatan pramuka kita yang dilaksanakan setiap hari Kamis itu dibantu oleh pihak sekolah. Kegiatan di sekolah juga kan sering ada lomba-lomba tuh. Setiap tahun anak-anak ikutkan lomba dan itu dibantu oleh sekolah. Keterampilan juga, keterampilan anak ada 5 keterampilan di situ semua dibantu oleh sekolah. Terima kasih semua guru. Terima kasih APBN. Pernah lihat pemecah ombak di pantai? Pemecah ombak merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap pantai. Begitupun dengan APBN kita. Saat terjadi kenaikan BBM di Indonesia, untuk melindungi masyarakat rentan dan miskin, APBN hadir melalui kebijakan pemberian bantuan langsung tunai BBM dan bantuan subsidi upah.
sebesar 12,4 triliun rupiah dan 9,6 triliun rupiah yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga serta 16 juta pekerja. Kebijakan tersebut diharapkan mampu untuk menguatkan daya beli masyarakat serta memberikan manfaat yang lebih besar dan efektif guna mengurangi kemiskinan di Indonesia. Terima kasih APBN telah hadir untuk masyarakat. Anak-anak, waktunya istirahat ya. Wih, enak banget makanannya, Bu. Beli di mana? Ini Ibu beli di depan tadi. Bu, kalau jajan uangnya dikasih Mama juga ya? Oh, jadi begini nak, Ibu digaji oleh negara dan fasilitas yang ada di sekolah kita juga dari uang negara. Jadi kamu bisa fokus belajar tanpa memikirkan biaya uang sekolah lagi. Oh, gitu ya, Bu. Betul, coba kamu bayangin gimana sekolah kita tanpa uang dari negara. APBN. Selamat pagi Bapak Ibu yang hadir melalui kanal Zoom Meeting maupun YouTube. Dan bagi Bapak Ibu yang hadir melalui kanal Zoom Meeting, kami dapat informasikan bahwa dapat menggunakan virtual background sebagaimana pada link yang telah kami bagikan pada kolom chat, serta untuk mengisi presensi dan untuk terkait materi dan slido pertanyaan juga ada terdapat pada link tersebut Bapak Ibu. Terima kasih. APBN hilang. Berarti serem juga ya, Bu, kalau kita nggak ada uang dari negara. Iya benar. Kamu kan suka olahraga. Coba kamu bayangin gimana pas kamu lagi olahraga tapi nggak ada uang dari negara. Tenang. Hah? Ente kadang-kadang ente. APBN hilang. Lah, kok hilang? Ya udah deh. Bagi bolanya dong. APBN hilang. Lah, ini di mana? Om, ini di mana ya, Om? Nggak tahu, saya mau KKN ini. Bahkan di luar dana bos, APBN menjadi penunjang fasilitas yang sering kamu rasakan. APBN hilang. Lah, aspalnya kok hilang? Wah, berarti penting sekali ya, Bu. Kalau nggak ada uang APBN, saya nggak bisa sekolah gratis dong. Betul sekali. Salah satu peran APBN adalah di bidang pendidikan. Pemerintah menyalurkan dana BOS melalui KPPN. Di KPPN Lahat terdapat anggaran sebesar 695 miliar lebih rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung dalam acara webinar implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025. Senang sekali kita bersama pada kesempatan ini dapat bergabung secara daring maupun Bapak Ibu yang hadir secara luring di sini dalam satu forum yang strategis untuk bersama-sama mengulas bagaimana pengaruh penetapan peraturan pemerintah tersebut terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah. Namun, sebelum acara kita mulai, izinkan saya menginformasikan bahwa Bapak Ibu yang hadir melalui kanal Zoom Meeting dapat menggunakan virtual background sebagaimana pada link yang telah kami bagikan pada kolom chat. Serta untuk presensi, materi, dan slide pertanyaan, Bapak Ibu juga dapat akses pada link tersebut. Sebagai informasi tambahan, kegiatan ini tidak hanya berlangsung melalui kanal Zoom Meeting, tetapi juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung. Sungguh luar biasa acara kita pada pagi hari ini ya Bapak Ibu. Melangkah ke acara selanjutnya, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan pantun pembuka acara, sebab konon katanya tidak lengkap kalau dari negeri serumpun sebalai ini kita tidak berpantun Bapak Ibu. Bermain layungan di kala petang, bermain di depan kantor Pak Camat,
Saya haturkan selamat datang kepada para tamu yang terhormat. Yang terhormat, Bapak Maudi Hermawan, Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Yang terhormat, narasumber kita, Bapak Sandi Firdaus, Direktur Dana Transfer Umum Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Yang terhormat, Ibu Syukriah, Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung, yang berkenan hadir secara luring di sini. Selamat pagi, Ibu. Yang kami hormati para Kepala Kanwil lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang hadir pada kesempatan ini. Tidak lupa pula kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Agustinus Prasetyo, Kepala Bidang PPA 1 Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung, yang akan menjadi moderator kita pada pagi hari ini. Serta yang kami hormati jajaran Pemda yang hadir dan menyimak secara daring maupun luring di Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung. Serta Bapak Ibu Kemenku 1 lainnya yang turut berkenan hadir pada kesempatan pagi ini. Mengawali acara, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir bersama pada webinar implementasi PP nomor 19 tahun 2025. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu, dalam upaya mengoptimalkan PNBP SDA, pemerintah telah menetapkan PP nomor 19 tahun 2025 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. PP ini menggantikan aturan sebelumnya, yakni PP nomor 26 tahun 2022. Adanya penyesuaian struktur tarif dan jenis PNBP yang diatur melalui regulasi tersebut diharapkan memberikan multiplier effect yang membuka peluang baru bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah. Salah satunya melalui nominal distribusi DBHSDA baik kepada daerah penghasil maupun daerah lainnya. Namun, sebelum kita lebih jauh membahas tata kelola dan potensi peningkatan fiskal daerah ke depannya, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam rangka menggelorakan kembali semangat kebangsaan kita. Para hadirin kami mohon untuk menyesuaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk ke acara inti, marilah kita mendengarkan seksama terlebih dahulu welcoming speech dari Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung, Ibu Syukriah. Kepada Ibu, kami silakan. Terima kasih, Andra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bangka Belitung tempat wisata.
kotanya indah, pantainya menawan. Selamat datang Ibu dan Bapak yang berbahagia. Semoga selalu sehat dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Yang terhormat para kepala daerah yang dalam hal ini diwakili oleh para sekretaris daerah atau pejabat di pemerintah daerah. Yang saya hormati Direktur Pelaksanaan Anggaran Dirjen Perbendaharaan Bapak Mudi Hermawan. Terima kasih Pak Dir sudah hadir bersama kami. Yang kami hormati Bapak Direktur Dana Transfer Umum Bapak Sandi Firdaus. Terima kasih Pak Dir sudah meluangkan waktunya. Yang kami hormati Bapak Ibu Kakanwil DJPB dari seluruh Indonesia atau yang mewakili yang hadir secara online, dan yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan Kementerian Keuangan 1 serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita dengan rahman dan rahimnya untuk bertemu dalam kegiatan webinar dengan tema Implementasi PP 19 tahun 2025 dan bagaimana dampaknya terhadap kapasitas fiskal kita di daerah. Hadirin yang kami banggakan, kami mengucapkan selamat datang dan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan pagi ini, baik yang hadir secara langsung di Aula Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung maupun yang hadir secara daring melalui Zoom atau melalui kanal YouTube. Tema dalam kegiatan webinar ini kita angkat karena PP nomor 19 tahun 2025 baru saja terbit dan baru berlaku bulan April tahun 2025 ini, sehingga belum dipahami oleh sebagian besar kita. Untuk itu dalam kesempatan ini kami Kanwil DJPB Bangka Belitung mengangkat kegiatan ini dengan harapan akan membawa pencerahan bagi kita semua. Kita tahu bahwa melalui PP nomor 19 tahun 2025 pemerintah mengatur kembali jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak, khususnya terkait dengan royalti tambang dan mineral. Ini tentunya menjadi potensi untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung berinisiatif menyelenggarakan webinar ini sebagai salah satu wujud implementasi tugas dan peran Kanwil DJPB sebagai Regional Chief Economist. Peran yang sangat strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menguatkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini tentunya adalah untuk mendukung upaya kita mewujudkan kemandirian fiskal daerah dan keberlanjutan pembangunan. Mengingat PNBP yang terkumpul akan dibagi hasilkan kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari dana transfer ke daerah atau yang kita kenal TKD. Bapak Direktur Pelaksanaan Anggaran yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih Bapak berkenan hadir secara online di sela-sela padatnya tugas dan pekerjaan Bapak. Dukungan Bapak sangat berarti bagi kami. Semoga nanti Bapak dapat memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi webinar pagi ini. Bapak Direktur Dana Transfer Pak Sandi Firdaus, kami juga mengucapkan terima kasih Bapak sudah berkenan menjadi narasumber langsung dalam kegiatan webinar yang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak, terutama teman-teman dari pemerintah daerah. Hadirin yang kami banggakan, kegiatan webinar ini kita harapkan dapat diselenggarakan secara rutin, selain untuk membahas isu-isu penting, juga untuk meningkatkan
sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tidak hanya di Bangka Belitung, namun juga dengan seluruh pemerintah daerah di wilayah Republik Indonesia pada umumnya. Kami berharap kegiatan ini akan banyak berdampak dan memberi manfaat kepada masyarakat secara luas. Hadirin yang kami hormati, kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini terdapat kekurangan dan belum maksimal. Semoga di masa yang akan datang kami akan lebih baik lagi. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Negeri subur anugerah Tuhan, kaya energi dan sumber daya pembangunan. Regulasi disusun untuk memberi kepastian untuk membangun negeri secara berkesinambungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Santi 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 Om. Hadirin yang kami muliakan, tidak lengkap rasanya kalau kita belum mendengarkan sambutan dari Bapak Maudi Hermawan selaku Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kami mohon dengan hormat kiranya Bapak Maudi berkenan menyampaikan keynote speech-nya. Kepada Bapak Maudi kami persilakan. Terima kasih. Suara saya terdengar nggak? Siap terdengar Bapak. Terima kasih. Ini karena Bu Kakanel udah bikinin saya pantun, saya baca dulu pantunnya ya. Pergi tamasya ke Pulau Bangka. Cakep. Singgah di Jembatan Emas. Mari benahi PNBP kita melalui webinar PP19 tahun 2025. Tahu kau. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati para kepala daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Sekda Provinsi, Kota Kabupaten di lingkup Provinsi Bangka Belitung, atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Pak Direktur Dana Transfer Umum DJPK, Pak Sandi Firdaus, para Kepala Kanwil Perbendaharaan Indonesia yang mewakili, yang hadir secara online, Bapak Ibu dari Kemenku 1, serta seluruh peserta webinar. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkatnya kita semua bisa mengikuti kegiatan webinar ini dengan tema implementasi PP19 tahun 2025, dampaknya terhadap kapasitas fiskal daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, terbitnya peraturan pemerintah tersebut pada bulan April 2025 merupakan wujud dari semangat untuk mengelola keuangan negara dengan lebih baik, prudent dan akuntabel, khususnya di sektor pertambangan dan sumber daya mineral. Peraturan pemerintah tersebut menjadi dasar hukum dalam mengelola sumber daya mineral yang lebih baik untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan dengan peraturan tersebut terjadi peningkatan penerimaan negara yang bersumber dari PNBP atas pengelolaan sumber daya mineral. PP nomor 19 tahun 2025 merupakan perubahan atau revisi terkait jenis dan tarif atas PNBP, khususnya terkait dengan royalti tambang dan mineral yang sebelumnya telah diatur dalam PP nomor 26 tahun 2022. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, pendapatan negara dalam APBN kita selain bersumber dari perpajakan juga disumbang dari pendapatan negara bukan pajak. Di tahun ini, tahun 2025, dari target pendapatan sebesar 3.005 triliun, 17%-nya atau sekitar 513 triliun merupakan sumbangan dari PNBP. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, berbagai upaya dilakukan pemerintah, di mana salah satunya adalah melalui penerbitan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2025 yang hari ini akan kita diskusikan bersama. Bapak Ibu, para hadirin yang kami banggakan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan memiliki peran sebagai Regional Chief Economist atau RCE, di mana tugas tersebut salah satunya diwujudkan melalui kolaborasi dan sinergi antara Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah. Bentuk kolaborasi tersebut salah satunya merupakan kegiatan ini, ya, kegiatan webinar ini yang diharapkan secara tidak langsung
bisa mendukung terwujudnya harmonisasi hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Komunikasi yang positif ini terkait kebijakan atau peraturan di bidang keuangan negara sangat penting Bapak Ibu sekalian untuk mewujudkan keselarasan dari berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Harapannya terdapat satu pemahaman yang sama, yaitu kita semua, baik pusat maupun daerah, serta pelaku usaha juga, sehingga pada akhirnya tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan di daerah, dalam hal ini Bangka Belitung, dapat terwujud dan juga terjadi kemandirian fiskal di sisi lain bagi pemerintah daerah di lingkup Provinsi Bangka Belitung. Bapak Ibu sekalian, peningkatan PNBP sangat diharapkan dengan terwujudnya PP 19 tahun 2025 ini. Berdasarkan data, realisasi PNBP dari subsektor pertambangan minerba tahun 2004 merupakan sumber PNBP terbesar, yaitu 52% dari total PNBP pemerintah. Sementara itu dari migas sebesar 41,1%. Oleh karena itu, setelah kita ketahui bahwa dari subsektor minerba ini potensinya besar dan sangat strategis untuk menyokong APBN kita. Apabila peningkatan pendapatan ini terwujud, maka juga akan berdampak kepada nilai bagi hasil kepada daerah akan meningkat yang akan menjadi pendapatan dalam APBD. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Dana Transportasi Umum Pak Sandi Firdaus yang berkenan menyampaikan secara langsung materi PP 19 tahun 2025 ini, sehingga kita semua bisa memperoleh gambaran yang jelas, yang sama, dan informasi langsung mengenai peraturan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung, Bu Sukriah, yang telah menginisiasi terselenggaranya kegiatan webinar ini. Ya, semoga ini bisa menjadi agenda tadi yang bisa secara reguler dan berkesinambungan untuk meningkatkan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya izinkan kami untuk secara resmi membuka kegiatan webinar implementasi PP 19 tahun 2025 dampaknya terhadap kapasitas fiskal daerah. Dengan ini kegiatan ini secara resmi dibuka. Sebelum ditutup, saya bacakan lagi pantun dari Ibu Kakanwil. Bangka Belitung kaya akan hasil timah. Cakep. Kayaannya bukan hanya untuk bincang. Artinya, pengelolaan PNBP SDA terus berbenah untuk Indonesia yang semakin gemilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat berkegiatan. Bapak Ibu yang kami hormati, menuju ke acara berikutnya yang paling kita tunggu-tunggu, yakni sesi pemaparan materi dan diskusi yang akan dipimpin oleh moderator kita, Bapak Agustinus Prasetyo. Namun sebelum itu, izinkan saya menyampaikan CV beliau. Saat ini Bapak Agustinus Prasetyo menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 di Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung, serta dulunya pernah sempat di Seksi Pinjaman dan Hibah Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Seksi Pembayaran Program Pensiun Direktorat Sistem Perbendaharaan. Beliau merupakan lulusan Sarjana Public Administration pada Juanda University dan memperoleh gelar masternya dengan konsentrasi serupa pada Flinders University of South Australia. Sungguh luar biasa moderator kita pada hari ini ya Bapak Ibu ya. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Agustinus kami silakan untuk memimpin sesi pemaparan dan diskusi. Baik, terima kasih kepada Saudari MC Mbak Sandra. Mohon izin Ibu Kepala Kanwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gadis kecil bermain di pantai matras. Cakep. Tawanya riang menyambut pagi nan cerah. Artinya, mari bersama diskusi PP 19
Bersama kita dukung kemandirian fiskal daerah. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Bapak Direktur dan Ibu Kepala Kanwil, pemerintah telah menerbitkan PP nomor 19 tahun 2025 dalam rangka untuk mengatur kembali tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Peraturan pemerintah ini merupakan perubahan atas PP nomor 26 tahun 2022. Mengingat peraturan pemerintah ini masih sangat baru, yaitu diterbitkan pada bulan April yang lalu, artinya peraturan ini masih hangat dan mungkin di antara kita masih banyak yang belum mengetahui apa urgensi atau latar belakang atau pokok-pokok perubahan apa yang diatur di dalam PP nomor 19 tahun 2025 ini. Oleh karena itu, dalam kegiatan webinar hari ini kita akan menyimak pemaparan dari narasumber kita yang sangat kompeten, yaitu Bapak Sandi Firdaus, yang secara khusus kita undang untuk membahas materi ini. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sebelum menyimak pemaparan beliau, agar lebih kenal dengan beliau, izinkan saya untuk membacakan biodata singkat beliau. Bapak Sandi Firdaus, ST Embus, pada saat ini menjabat sebagai Direktur Dana Transfer Umum, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Beliau mendapatkan sarjana master di Queensland University of Technology, Australia, dan sebelumnya menempuh pendidikan S1 di Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung. Riwayat karir beliau sebelum menjabat sebagai Direktur Dana Transfer Umum DJPK adalah sebagai Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan, juga sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subdit Data Keuangan Daerah, Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Penghargaan yang beliau dapatkan, yang pertama Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, kemudian yang terakhir Penghargaan Negara Dana Raksa Muda tahun 2022. Para hadirin yang saya hormati, izinkan saya untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak Direktur. Pagi Pak Sinus. Terima kasih telah berkenan hadir Bapak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah Pak, baik-baik. Terima kasih. Saya yakin Bapak sudah siap untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Mohon izin Bapak Direktur, untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini Bapak memiliki waktu yang sangat cukup, yaitu 90 menit. Namun kalau nanti sudah selesai sebelum 90 menit, akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Waktunya sekitar 30 menit sampai 1 jam secukupnya. Dapat kami sampaikan Bapak, kegiatan ini kami selenggarakan secara hybrid. Peserta ada yang hadir secara langsung di ruang Aula Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung. Ada juga yang mengikuti melalui media Zoom, dan juga ada peserta yang melalui live streaming YouTube. Tanpa menunda waktu yang cukup banyak, kami persilahkan kepada Bapak Sandi untuk menyampaikan paparan Bapak. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang pertama-tama, dulu salam hormat kepada Bapak Ibu Kepala Daerah maupun yang mewakili mungkin dalam hal ini asisten maupun sekda dari seluruh daerah di Babel maupun dari daerah-daerah lain yang juga diundang oleh teman-teman Akil Babel. Ya, tentunya saya hormati Pak Direktur PA, Bapak Anggaran, Pak Modi, Ibu Kanwil, Ibu Pria, dan juga Bapak Ibu dari perwakilan Kanwil PTPB seluruh Indonesia maupun Kementikatu serta Bapak Ibu lainnya yang hadir dalam kegiatan. Mungkin juga sedikit meluruskan dulu mungkin ya, kalau dibilang kita akan membahas secara detail COVID-19 mungkin juga bukan saya sih yang pada tempatnya kalau untuk menjadi narasumber yang kompeten dalam hal tersebut. Cuman memang kita pada kesempatan pagi ini mungkin akan lebih banyak diskusi terkait dengan bagaimana nanti implementasi dari pelaksanaan PP 19 yang telah terbit pada bulan April kemarin. Itu ya mungkin itu Bapak Ibu. Nah, di dalam paparan saya ini juga mungkin akan lebih banyak membahas terkait dengan bagaimana sebetulnya PNBP ini, bagaimana dengan PPK, juga apa dampak dari penerbitan PP 19. Nah, kalau untuk Bapak Ibu semua ingin lebih nanti dalam mau mengetahui terkait dengan PP 19, mungkin lebih tepat nanti bisa jadi ada lanjutan dari kegiatan kita hari ini dengan Bu Kadil dengan mungkin para PNBP di DCA maupun dari rekan-rekan dari SDM langsung baik dari Biro Keuangan ataupun dari Jenderal yang melakukan PP 19 tahun 2025. Itu mungkin yang bisa untuk awalan dulu Bapak Ibu. Perkenalan juga saya Sandi Firdaus, Direktur Umum sejak November 2023. Sekaligus juga mengucapkan terima kasih gitu ya, mungkin sedikit memberikan background karena waktunya panjang gitu ya. Cuman saya mungkin nggak bisa terlalu lama gitu Bapak Ibu karena saat ini bersamaan sedang dilakukan koordinasi gabungan serta Menq khususnya terkait belanja gitu ya dalam persiapan PBN 2024. Jadi saya izin melipir dulu ke agenda kita pada pagi hari ini. Kita mungkin sedikit dulu cerita Bapak Ibu bahwa memang pertemuan kita kali ini diinisiasi oleh Bu Kanwil gitu ya, mengingat pada waktu itu rekan-rekan dari Babel mungkin mengetahui informasi terkait PP 19 dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait PP 19 ini. Nah, dari hasil koordinasi memang kami mengusulkan ini bisa dilakukan secara online saja. Mengapa? Supaya memang kita semua tahu kita memang saat ini kan diminta untuk bisa melakukan efisiensi. Jadi daripada rekan-rekan semua harus hadir ke DJPK, tentunya akan membutuhkan biaya yang sangat besar dan juga ketersediaan tempat waktu juga itu akan menyulitkan. Ini saya juga senang karena di dalam kesempatan bertemu ini kita ternyata banyak sekali daerah yang di bidang juga yang mungkin lebih dari 30-40 daerah yang bisa mengikuti acara ini. Mungkin itu kita mulai saja ini sedikit paparan dari saya. Mungkin nanti lebih detail mungkin bisa dijawab. Saya mungkin nggak terlalu panjang juga ya pembahasannya karena waktunya sedikit terbatas. Tapi nanti silakan, saya di sini ada didampingi beberapa rekan juga dari DJPK. Jika kalau nanti perlu pembahasan lebih lanjut atau tanya jawab yang lebih mendetail, itu saya persilakan. Nah, mungkin Bapak Ibu kita mulai dulu dari pertama kita akan membahas soal tata kelola PNBP dan dana bagi hasil ke daerah. Nah, jadi secara konseptual ataupun framework dari pengelolaan PNBP itu adalah tidak lepas dari 4 hal gitu ya. Bagian pertama tadi Pak Modi Bu Supriya juga sudah menyampaikan. Pertama adalah bagaimana kita bisa melakukan optimalisasi dari pendapatan. Ya. Karena apa? Biar bagaimanapun segala kebutuhan kita ini tentunya perlu ada anggaran ataupun perlu ada pendanaan gitu ya. Walaupun suka ada semacam anekdot ya, uang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang gitu ya. Ini juga sama gitu ya, kita di dalam mengatur pemerintahan, menjalankan roda pemerintahan tentunya berbagai program
dari pemerintahan baik di pusat maupun di daerah tentunya bisa diimplementasikan itu tidak jauh-jauh dari bagaimana kita bisa membiayai. Nah, khusus dari PNBP ini sebetulnya memang ini bagian dari salah satu penerimaan negara selain dari perpajakan dan bea cukai. Sumber penerimaan dalam negeri yang utama salah satunya dari PNBP. Nah, jadi memang bagaimana pengelolaan PNBP termasuk dengan diterbitkannya PP 19 ini bisa mendorong optimalisasi dari pendapatan itu sendiri sehingga bisa memperlebar ruang fiskal dari APBN dan juga tentunya nanti akan memperlebar ruang fiskal dari pemerintah daerah karena dari PNBP ini sebagian besar dibagikan kepada pemerintah daerah. Nah, hal yang kedua yang menjadi basis dalam pengelolaan PNBP adalah terkait bagaimana kualitas layanan publik. Jadi kalau PNBP ini kalau kita setarakan dengan PAD Bapak Ibu di daerah, ya ini sebetulnya equalnya dengan retribusi gitu ya. Jadi kalau kita berbicara PNBP, kalau penerimaan di daerah kita berbicara retribusi. Artinya apa? Ini berarti kaitannya adalah dari satu pungutan yang diambil ini harus ada satu layanan tertentu yang dirasakan langsung dari si pembayar PNBP. Berbeda halnya dengan pajak gitu ya. Kalau pajak itu tidak langsung terkait dengan satu layanan tertentu. Ya, jadi memang harapannya dari pengelolaan PNBP yang baik ini kita bisa melakukan kualitas layanan publik itu sendiri. Nah, yang ketiga, tadi juga Pak Mori mungkin sudah sampaikan itu di slide saya juga mungkin ada beberapa video atau beberapa gambaran angka-angka gitu ya. Sebagian besar PNBP ini memang berasal dari sumber daya alam. Nah, kita tahu sumber daya alam ini relatif itu tidak bisa terbarukan gitu ya. Jadi ya akan habis. Sehingga bagaimana kita mengelola PNBP ini dalam hal mengekstraksi sumber daya alam, tapi di sisi lain juga kita harus bisa menjamin terselenggaranya atau bisa menjaga dari kelestarian lingkungan itu sendiri, karena kita harus juga bisa berpikir untuk pemanfaatan jangka panjang atau lintas antar generasi gitu Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ya tentunya dibungkus dengan suatu tata kelola yang harus baik gitu ya. Jadi ada kepastian hukum untuk Bapak Ibu ataupun pihak-pihak swasta ataupun dari masyarakat yang terlibat, maupun juga kita harus bisa menjaga transparansi dan akuntabilitas untuk sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat juga, mengingat bahwa yang kita ambil ini adalah merupakan suatu sumber daya alam milik seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin next saja. Nah, selanjutnya ini mungkin sebagai gambaran awal dulu Bapak Ibu bagaimana komposisi dari PNBP kita di APBN pada tahun 2024 yang lalu. Nah, ini bisa dilihat bahwa sebagian besar itu berasal dari PNBP SDA, sumber daya alam yang mungkin hampir mencapai 40% itu sendiri. Kemudian ada 28 itu dari PNBP lainnya, kemudian ada dari BLU, dan ada 15% dari KND. Nah, untuk KND ini sendiri, mungkin Bapak Ibu juga mengetahui, mulai tahun 2025 ini dengan pendirian dan tentara, maka PNBP dari KND ini relatif mungkin menjadi sangat berkurang banyak. Kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan saat pembahasan laporan semester pemerintah dengan DPR dalam minggu yang lalu, itu juga kita bisa ketahui bahwa dari target PNBP BUMN ini dari dividen itu sebetulnya pemerintah sudah mengalami defisit sebesar 80 triliun gitu ya. Dari target 90 triliun di APBN 2025 itu baru 10 triliun yang dikolek. 80 triliun ini tidak dikolek karena itu sudah akan digunakan oleh dana negara gitu. Jadi dividen dari BUMN itu tidak disetor di APBN, tetapi akan digunakan dana negara untuk dikelola lebih lanjut di dalam portofolio bisnisnya dari BUMN itu sendiri. Nah, tentunya ini basisnya apa, walaupun sekarang lebih mungkin teman-teman lebih fokus kepada itu dampaknya ke DBH gitu. Cuman saya mau menyampaikan dulu bahwa sumber dari pendapatan negara seluruhnya dari baik pajak dan cukai
maupun PNBP ini akan menjadi penerimaan umum negara yang salah satunya akan menjadi basis atau menjadi sumber untuk kita memberikan belanja, termasuk pada transfer ke daerah secara umum gitu ya. Kalau untuk DBH mungkin langsung lah ada one-on-one-nya, penerimaannya apa, DBH-nya berapa. Tapi kita tahu bahwa untuk TKD itu sendiri pada tahun 2025 ini dari APBN awal hampir 920 triliun, kemudian turun menjadi sekitar 870 triliun. Itu yang dari DBH kan hanya sekitar 190, 180, 190 lah dari DBH. Sisanya itu berasal dari TKD lainnya, dan sumbernya itu ya termasuk dari PNBP selain dari SDA ini untuk menjadi bagian dari TKD gitu ya. Jadi ini yang perlu menjadi concern bahwa memang hal ini tentunya akan berpengaruh kepada transfer ke daerah secara keseluruhan. Oke, untuk lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sedikit gambaran bagaimana postur ataupun kontribusi dari PNBP di dalam APBN mulai 2021 sampai 2025, dan yang sebelah kanan itu untuk khusus dari PNBP SDA itu sendiri. Jadi memang lebih dari 40%-an itu berada dari sumber daya alam gitu ya, dan sumber daya alam ini yang menjadi tantangan buat semua adalah, ini nanti kaitannya dengan PP 19 juga gitu ya. Itu adalah dari sisi supply, demand, harga itu sebetulnya sangat berfluktuasi dan juga relatif agak sulit dikontrol gitu ya. Karena sangat berpengaruh kepada bagaimana pergerakan perekonomian dunia, bagaimana kondisi geopolitik di dunia. Jadi kalau dilihat mungkin ke 2021, 2022, 2023, 2024, mayoritas ini juga berpengaruh terutama karena faktor harga yang saya tahu gitu ya. Faktor kurs juga akan berpengaruh di situ. Nah, mulai 2023, 2024, sekarang 2025, relatif lonjakan yang terjadi di 2022 itu juga terus mengalami penurunan. Nah, ini yang mungkin akan menjadi isu, sedangkan di sisi lain di dalam melakukan alokasi DBH itu juga ada perubahan paradigma dengan terbitnya Undang-Undang 1 tahun 2022 kemarin. Kita saja ya. Nah, Bapak Ibu, kalau dari SDA apa saja yang dibagi hasilkan, saya yakin lah Bapak Ibu tidak tahu gitu ya. Mungkin yang paling besar kan dua, mulai dari migas dan minerba. Itu dua sumber daya alam yang terbesar bagi hasilnya. Nah, secara komposisi coba next lagi aja. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi ya gambaran umum PNBP-nya seperti itu. Jadi kalau kita kemudian lanjut atau jumping kepada bagaimana pengalokasian dari DBH itu sendiri. Nah, ini yang biasanya pertama dari segi definisi adalah DBH itu kan satu penerimaan tertentu lah gampangnya gitu ya. Satu penerimaan tertentu dari penerimaan negara yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan ada persentase tertentu dan juga berdasarkan suatu kinerja tertentu. Tentunya DBH ini dibagi hasilkan kepada siapa? Ya, ini yang membedakan Undang-Undang 1 dan Undang-Undang 33, yaitu ada porsi yang diberikan kepada daerah pengelola untuk beberapa jenis DBH, salah satunya DBH mineral batubara maupun DBH migas. Itu ada porsi yang diberikan kepada daerah pengelola. Kemudian ada, kalau dulu itu pembagian hanya kepada daerah penghasil, bisa kabupaten, kota maupun provinsi. Kemudian langsung dibagikan kepada daerah lain dalam satu provinsi. Gitu ya prinsipnya dulu. Dengan Undang-Undang 1 ini berubah, muncul dua kategori baru, yaitu kepada daerah pengelola dan juga kepada daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil. Gitu ya. Filosofinya apa? Pertama adalah kita memang sedang menggiatkan pertama hilirisasi juga satu. Kenapa muncul daerah pengolah? Kemudian yang kedua,
dampak eksternalitas dari suatu kegiatan ekstraksi ini juga sering dirasakan oleh daerah pengolah. Nah, yang ketiga sebetulnya kenapa muncul daerah berbatasan langsung, ini sebetulnya sebagai proksi, pada awalnya proksi. Kita tahu ekstraksi sumber daya alam ini banyak menghasilkan eksternalitas negatif. Nah, sebagai bagaimana pendekatan untuk kita mengkompensasi gitu ya terjadinya eksternalitas negatif itu. Nah, jadi memang pendekatan yang disepakati pada waktu itu dengan DPR adalah kita menggunakan porsi daerah berbatasan langsung. Itu dengan asumsi bahwa daerah berbatasan langsung itu adalah daerah-daerah yang memang mendapatkan eksternalitas negatif terbesar gitu ya, karena berada paling dekat, relatif paling dekat dengan sumber ekstraksi itu dilakukan gitu ya. Nah, kemudian juga yang membedakan, yang memastikan di sini, ini mungkin yang menjadi concern kita juga nanti bersama dengan terbitnya PP 19 itu. PP 19 itu diterbitkan 2025, langsung berlaku di 2025 mulai akhir April atau awal bulan Mei. Nah, mungkin tentunya pertanyaan dari Bapak Ibu semua, ini apa nih dampaknya kepada dana bagi hasil yang akan diterima Bapak Ibu di tahun 2025? Gitu ya. Nah, ini yang perlu kami jelaskan atau kami sampaikan di sini. Kami tegaskan bahwa APBN 2025 ini masih disusun fully mengikuti ketentuan di dalam Undang-Undang 1 tahun 2022. Artinya apa? Sesuai amanat Undang-Undang 1. Basis alokasi DBH tahun 2025 itu melihat bagaimana realisasi tahun 2024. Nah, ini yang sangat berbeda dengan nuansa atau dengan amanat saat Undang-Undang 33. Kalau Undang-Undang 33, alokasi 2025 disusun berdasarkan perkiraan 2025-nya ini akan menghasilkan PNBP berapa. Gitu ya, basisnya nih. Jadi diperkirakan, nah kalau dengan terbit PP 19 sampai ke Undang-Undang 33 berarti kita harus menghitung ulang sebenarnya. Perkiraan 2025-nya jadi berapa? Ya, dengan terbit PP 19 dengan kondisi global seperti ini, kita harus menghitung ulang. Jadi berapa nih gitu ya dampaknya. Tapi dengan kita menggunakan Permen 1, sebetulnya basis alokasi per daerahnya ataupun pagu secara nasional itu dilihat dengan melihat realisasi tahun 2024 yang lalu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin in short-nya lah biar gampang. Mungkin ini langsung ke inti yang Bapak Ibu pengen dengar gitu ya langsung. Pengaruh dari PP 19 ini terhadap alokasi 2025 itu belum akan langsung dirasakan saat ini juga. Itu akan dirasakan pada saat kita menghitung kurang bayar, lebih bayar 2025 nanti. Gitu ya. Jadi kan sekarang Bapak Ibu sudah dapat alokasi 2025. Basisnya apa? Dengan lihat ending 1. Ya, udah dapat alokasi per daerah. Katakan satu daerah dapat 100. Dengan ada PP 19 ini bisa jadi naik, bisa jadi turun gitu sebenarnya penerimaan dari daerah. Cuman sudah alokasi 100 itu itulah yang akan dieksekusi di tahun 2025. Nah, pengaruh dari PP 19 kalau ternyata ingin memberikan peningkatan lebih, maka itu akan dihitung pada saat kita menghitung realisasi 2025. Ternyata katakan dampak dari PP 19 seperti mana menjadi 120 gitu ya. Berarti tadi kita tahu ada selisih antara 120 dengan 100 tadi alokasi awal, pagu awal. Sehingga itulah menjadi kurang bayar 20. Nah, tapi kalau ternyata realisasi 2025 dengan telah diimplementasikan PP 19 juga realisasinya ternyata hanya 98 gitu misalkan, berarti posisinya lebih bayar 2. Nah, itu sebetulnya kalau kaitannya langsung antara PP 19 dengan DBH di tempat Bapak Ibu. Saya mungkin sekarang agak jumping lagi ke informasi yang lain ya. Tadi alokasi DBH ini sendiri Bapak Ibu sesuai amanat tidak 100% langsung
berdasarkan formula yang tadi, daerah penghasil berapa, provinsi berapa, kabupaten kota dalam satu provinsi berapa, daerah pengelola berapa, daerah kota persatuan berapa, tapi ada porsi 10% yang juga diberikan ke pemerintah daerah dalam rangka tadi salah satu menjaga kelestarian lingkungan. Jadi pemerintah daerah yang berhasil menjaga nilai kelestarian lingkungan tadi bisa mendapatkan full alokasi kinerja 10%. Kalau enggak, maka tidak mendapatkan full dari 10%, dan itu biasanya akan menjadi satu alokasi unallocated di dalam DBH, yang itu terkadang bisa digunakan untuk membayar KPDBH ataupun dalam hal tadi ya, ternyata dari realisasi PP 19 ini meningkatkan penerimaannya untuk kisaran 120. Dari unallocated ini bisa saja juga itu dilakukan penggunaannya untuk menambah kekurangan tadi di tahun berjalan. Jadi terkadang nggak harus menunggu KB lewat. Ini mungkin presiden yang pernah terjadi di tahun 2023 yang lalu, Bapak Ibu. Gimana tadi kan kalau kita melihat struktur PNBP tadi di 2023 juga ternyata realisasi PNBP itu melebihi apa yang ditargetkan di APBN, walaupun tadi kalau kita melihat sebenarnya dia turun dibandingkan 2022, tapi di 2023 itu sebenarnya realisasinya lebih dari apa yang ditargetkan di APBN, sehingga pada waktu itu pun pernah ada percepatan penyaluran DBH regulernya dengan menggunakan salah satunya allocated itu juga. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mungkin penting juga yang sebelah kanan ini juga saya harus menegaskan ke Bapak Ibu, terutama pada saat Bapak Ibu menerima PMK, peraturan Menteri Keuangan terkait kurang bayar dan lebih bayar DBH setelah audit LKPP diterbitkan, mohon ini sekali lagi menjadi perhatian bersama bahwa PMK peraturan Menteri Keuangan KBLB itu bukan artinya alokasi langsung untuk pasti disalurkan di tahun tersebut. Ya, jadi PMK KBLB itu adalah dalam rangka kepentingan untuk pengakuan utang piutang dulu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membantu kita bersama di dalam menyusun LKPP maupun LKPD maupun penyesuaian dari LKPP LKPD. Nah, pertanyaannya kapan itu kurang bayar dibayarkan ataupun lebih bayar di perhitungan diselesaikan? Itu akan diterbitkan suatu keputusan Menteri Keuangan. Gitu ya. Ini yang mungkin sering salah kaprah teman-teman di daerah, terutama kepada Pak Sekda, asisten yang dari TAPD. Tolong di dalam pembahasan APBD, apapun nanti akan menyusun APBD perubahan, agar nanti tidak menjadi gagal bayar terhadap kegiatan yang sudah dieksekusi, kiranya di dalam penyusunan APBD maupun APBD perubahan itu tidak memasukkan dulu besaran kurang bayar sebelum ada kepastian itu akan dibayar melalui keputusan Menteri Keuangan atau KMK. Oke, next. Nah, ini mungkin Bapak Ibu gambaran dari DBH, baik SDA maupun non-SDA, apa saja yang dibagi hasilkan penerimaan negaranya. Kalau tadi yang SDA sudah ada yang 5 paling kiri, yang sebelah kanan itu 4 jenis lainnya itu kita sebut non-SDA gitu ya, walaupun ada dari DBA pajak, ada juga dari penerimaan cukai, ataupun dari bea luar, atau hutan dan kontraktor dari kelapa sawit. Nah, Bapak Ibu sebetulnya kalau melihat dari komposisi penerimaan negara yang dibagi hasilkan ini, kalau yang sudah diputuskan dibagi hasilkan itu memang sebetulnya sebagian besar itu banyak diberikan kepada pemerintah daerah juga gitu ya, walaupun yang berbeda-beda. Seperti kalau dari Minakba yang lumayan besar, penerimaan negara sampai di atas 100 triliun itu tadi juga 80% menjadi haknya daerah. Panas bumi seperti itu, kehutanan juga relatif seperti itu. Bahkan kalau untuk PBB sebetulnya 100% untuk pemerintah daerah. Dan memang untuk beberapa hal yang lain, tadinya sebagaimana saya sampaikan, karena kita melihatnya sebagai kerangka satu kesatuan negara Republik Indonesia dan juga APBN itu sebagai tools untuk distribusi
kepada seluruh daerah, seluruh masyarakat, maka memang ini menjadi salah satu sumber untuk penerimaan yang juga menjadi sumber belanja. Jadi memang beberapa ada yang sebagian besar masih dikolek atau digunakan oleh pemerintah pusat, walaupun tadi saya sampaikan lebih dari 25%, bahkan mungkin hampir mencapai 28% dari belanja APBN juga itu dikembalikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk transfer ke daerah. Oke, next lagi aja. Nah, ini sedikit juga lagi Bapak Ibu gambaran yang tadi saya sampaikan ya. Kalau Bapak Ibu melihat sebetulnya di dalam 4 tahun terakhir antara alokasi dengan realisasi itu kita selalu lebih besar realisasi PPBN. Kenapa? Ini juga salah satunya adalah penyelesaian dari kurang bayar itu sendiri. Nah, terutama di 2023 nih Bapak Ibu, kalau dilihat itu lebih tingginya lebih dari 44 triliun lebih. Itu isinya apa? Itu memang kita menyelesaikan seluruh kurang bayar sampai dengan tahun 2022 itu diselesaikan semua. Ya, kurang bayar 2022, kurang bayar 2021, ataupun sisa-sisa yang baru teridentifikasi untuk tahun-tahun sebelumnya. Karena terkadang DBH SDA ini ada keterlambatan identifikasi daerah penghasilnya oleh rekan-rekan dari Kementerian Teknis. Dan di samping itu ya di 2023 itu juga ada porsi tambahan karena kita tahu realisasinya lebih tinggi dari perkiraan, sehingga ada percepatan juga penyaluran BBH di tahun berjalan ke tahun 2023. Nah, Bapak Ibu, untuk 2025 ini 178 triliun itu adalah pagu DBH regulernya ya, Pak Mul ya. Itu masih ada sebetulnya, nanti kita tunggu nih apakah hasil efisiensi kemarin kurang bayar DBH ini akan bisa dieksekusi atau enggak, karena sekali lagi kita akan melihat keseluruhan APBN seperti apa, apakah ini dimungkinkan atau tidak untuk bisa melakukan pembayaran DBH tersebut. Okay, next. Ini mungkin sedikit dari saya sudah sampaikan, ini dilanjut aja. Nah, ini sedikit ya Bapak Ibu juga informasi bahwa bagaimana kita juga mengarahkan DBH ini juga bisa membantu menanggulangi interaksi negatif, gitu, terutama dari jenis DBH yang dilengkapi baik dari KDR, DBH CHT maupun DBH sawit. DBH sawit juga itu muncul karena tadi sebetulnya fokus utama adalah interaksi negatif pada perusahaan infrastruktur jalan. Makanya dari DBH sawit itu juga 80% digunakan untuk infrastruktur jalan. Oke, next guys ya. Nah, ini juga Bapak Ibu informasi baru juga yang baru dilakukan di 2025. Jadi kalau sebelumnya penyaluran DBH itu dilakukan secara triwulanan, ya baik DBH SDA maupun DBH non SDA. Sekarang ini ada dua persepsi, ada dua interpretasi lah dari perubahan penyaluran. Ada yang mengatakan penyaluran tiap 2 bulanan, ada yang menyampaikan penyaluran DBH secara bulanan gitu ya. Jadi kalau yang mengatakan 2 bulanan karena dia melihat per jenis. Jadi kalau yang migas, minerba, panas bumi, perikanan kehutanan itu kan disalurkan tiap bulan ganjil. Yang non SDA disalurkan tiap bulan genap. Jadi kalau kita ngomongnya per jenis tadi, migas yaitu kayak 2 bulanan, Januari, Maret, Mei, Juli, September, November. Kita ngomong DBH, PPH, CHT itu tiap 2 bulanan, Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, Desember. Tapi kalau kita ngomong penyaluran DBH keseluruhan sebetulnya jadi bulanan, ada yang disalur bulan Januari, ada yang disalur bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, itu tiap bulan ada yang disalurkan. Nah, memang harapannya beberapa jenis DBH ini sebenarnya tersebar, hampir seluruh daerah juga menerima gitu ya. Jadi memang harapannya ada streaming penerimaan oleh tiap daerah itu secara bulanan gitu ya. Besarannya memang ada penyesuaian. Kenapa ada penyesuaian? Ini memang lebih menyesuaikan juga sebetulnya Bapak Ibu dengan bagaimana pola belanja yang kita lakukan bersama-sama, terutama teman-teman dari daerah gitu ya, bagaimana pola belanja yang terjadi di APBD selama ini. Nah, ini lebih disesuaikan terhadap hal tersebut supaya ini memang nanti bisa kita mungkin pakai bahasa
lebih mudahnya itu supaya nanti kita bisa mendapatkan value for money-nya tuh lebih tinggi lah gitu ya. Uang yang misalkan belum akan terbelanjakan ini mungkin bisa lebih dilakukan semacam perputaran ataupun kita bisa mengurangi cost of fund dari kebutuhan belanja dengan memanfaatkan yang ada. Jadi intinya sih bagaimana kita bisa meningkatkan value for money-nya dari uang yang kita ada terima di dalam APBN maupun di APBD. Next. Nah ini juga Bapak Ibu juga mohon juga diinformasikan gitu ya, terutama kita tahu banyak kepala daerah baru. Nah ini yang mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait bagaimana transparansi dan keterbukaan informasi gitu ya dari BPH itu sendiri. Pertama, kalau kita berbicara BPH SDA ini terutama, misalkan karena kita berbicara PNBP, prioritas kan dari teman-teman SDM gitu ya, walaupun nggak cuma SDM, dari kehutanan, dari perikanan juga sama, yaitu teman-teman dari Kementerian Teknis sebetulnya tetap secara rutin melakukan rekonsiliasi ataupun kayak diseminasi ataupun menginformasikan lah kepada Bapak Ibu di daerah. Sebetulnya berapa PNBP yang sudah diterima negara secara triwulanan. Nah, tapi makanya sekali lagi saya sampaikan, informasi PNBP secara triwulan itu sebagai untuk informasi awal di Bapak Ibu. Apakah nanti alokasi DBH 2025 yang Bapak Ibu terima berdasarkan APBN ini itu akan pas, akan kurang, atau akan lebih? Gitu ya, itu untuk memantau sebetulnya, untuk memonitoring. Karena DBH yang akan Bapak Ibu terima di 2025 itu relatif fix sesuai dengan Perpres Dirjen APBN yang berdasarkan Termin 1. Jadi rekonsiliasi PNBP triwulanan ini untuk sebetulnya Bapak Ibu memonitor nih, apakah saya akan kurang bayar, apakah saya akan membayar, sehingga bisa diantisipasi saat Bapak Ibu menyusun APBD perubahan, menyusun APBD pilu tahun berikutnya, gitu ya. Nah, di samping itu kami di DJPK juga biasanya mengundang Bapak Ibu rutin, terutama untuk yang hitungan dan Slibat biasanya di Migas di Minerba, itu semacam bedah kertas kerja. Ya, kenapa dilakukan ini? Sebetulnya untuk memastikan nih. Tadi Bapak Ibu ada rekonsiliasi triwulanan, sehingga secara setahun berapa. Tapi sekali lagi itu masih bisa ada koreksi pada saat dilakukan audit oleh BPK. Nah, makanya bedah kertas kerja DBH ini dilakukan secara tahunan pasca audit diterbitkan oleh BPK. Ya, terutama biasanya untuk migas sih agak ribet gitu ngitungnya, karena ada versi gross rate, ada versi cost recovery, kemudian juga pembebanan kayak cost recovery oleh perusahaan migas juga itu belum tentu sama tiap tahun gitu ya, karena ada jatah cost recovery dari APBN berapa, kemudian juga masing-masing perusahaan juga ada hitungan bisnis ya, kapan akan membebankan cost recovery dan lain sebagainya. Nah, sehingga hal-hal itulah nanti akan diketahui pasca audit. Dan disitulah kami melakukan bedah kertas kerja untuk menunjukkan sebetulnya berapa PNBP yang diterima, berapa faktor-faktor pengurang yang dilakukan gitu ya. Nah, disitulah kita akan menginformasikan kepada seluruh pemerintah daerah. Nah, saja aja. Nah, ini terakhir, mungkin bagian terakhir ini khusus PP 19, saya juga nggak akan membahas secara dalam gitu ya, bukan terakhir ini. Ini baru bagian kedua terkait dengan tarif PNBP-nya sendiri. Mungkin next. Nah, yang tadi saya sampaikan ya, jadi PNBP migas itu ada dua cara perhitungan tergantung bagaimana kontrak kerja, gitu ya, kontrak yang dilakukan antara perusahaan gas dengan pemerintah. Jadi yang versinya cost recovery, ada versinya gross split, gitu ya. Jadi bagaimana kontrak yang dipilihnya, ada perbedaan cara hitungnya, tentunya ada proporsinya juga. Cuman pastinya tetap pada FDN-nya akan dihitung sebetulnya PNBP migas per daerah penghasilnya berapa, gitu ya. Disitulah nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi saat kita melakukan kertas kerja. Karena tadi ada kalau yang versi cost recovery apa saja yang akan dihitung sebagai pengurang. Kalau versi gross split itu dari
profitnya itu seperti apa gitu yang dibagi hasilkan, karena ada cost reduction dan segala macam itu yang harus dihitung bersama-sama. Oke, next. Nah, kalau untuk tarif minerba, ya mungkin kalau teman-teman di Babel kan sangat berkepentingan dengan mineral gitu ya. Tapi kalau saya salah juga disebutkan, yang pasti ini ada perubahan sebetulnya dari rate-nya, tarifnya itu satu. Sekarang itu dibuat semacam mirip agak floating gitu ya, tapi bukan benar-benar floating, tapi intinya dia ada semacam range yang mengikuti terhadap harga acuan. Jadi kalau misalkan nih contoh aja nih, misalkan kita ngomong yang untuk batu bara open pit gitu misalkan ya, nomor 1 lah gampang. Jadi kalau harga batu bara acuannya itu ternyata semakin tinggi semakin naik, sebetulnya persentase royaltinya juga semakin tinggi. Jadi sebetulnya Bapak Ibu penghasil juga akan mendapatkan DBH yang akan lebih tinggi pada saat. Kalau dulu kan satu tarif aja, terserah harganya lagi kurang dari $70, antara 70 sampai 90 maupun di atas 90 gitu ya. Harganya satu tarif aja, saya lupa tarifnya berapa, let's say misalnya 5% gitu lah. Nah kalau sekarang dia akan menyesuaikan gitu ya. Kenapa? Karena ini juga sebetulnya untuk menjaga iklim investasi. Misalkan kalau lagi harganya jelek 70, sebetulnya untuk perusahaan juga itu mungkin dia bisa mengalami kerugian. Nah, sehingga memang setoran kepada pemerintah juga dikecilkan. Tapi pada saat harganya bagus banget, ya berarti sangat untung tuh operasi dari perusahaan. Ya udah, itu juga ditarik iuran royaltinya lebih tinggi. Dan ini tentunya akan berdampak kepada besaran DPH dari Bapak Ibu. Nah, cuman untuk bear in mind nih Bapak Ibu semua, dengan kenaikan tarif ini mungkin ini cuma masih hitungan kasar awal kami aja di BCPK, mungkin kalah gitu ya. Memang tarif relatif naik, cuma dengan harga komoditas yang sekarang relatif pada turun gitu. Jadi mungkin netnya sih tidak terlalu banyak pengaruh gitu. Kita akan lihat nih sampai akhir tahun seperti apa nih dampak dari pelaksanaan Perpres 19. Oke, mungkin next aja. Next lagi aja, nah ini sama aja. Next lagi aja. Nah ini mungkin sedikit ya Bapak Ibu untuk penutup terkait apa sih pokok-pokok pengaturan dari Perpres 19. Tapi sekali lagi saya bukan nafsu nih kompeten utamanya gitu terkait Perpres 19. Ini nanti kalau Bapak Ibu mendalami lebih lanjut lagi, tadi yang hitungan yang tadi atau hitungan awal teman-teman SDM memberikan tarif itu seperti apa, kemudian hitungan awal mereka kira-kira dampaknya akan berapa besar, kan tentunya ada nih perkiraan. Itu bisa juga teman-teman nanya ke SDM nanti kalau proyeksi mereka sebetulnya harga pasar akan berapa, jadi akan pernah ditarik berapa sehingga PNBP-nya akan bisa diterima berapa, DBH-nya akan dapat berapa, itu bisa juga dilakukan. Mungkin kita bisa melakukan koordinasi dengan SDM. Mungkin next aja ini sedikit. Nah, jadi poinnya kenapa dilakukan tadi revisi PP 26 tahun 2022, karena memang pemerintah juga melihat potensi PNBP ini masih sangat besar, terutama dari penyesuaian tarif yang bisa dilakukan yang tadi saya sampaikan gitu ya. Harga komoditas berfluktuasi. Di satu sisi pada saat harga jelek kita harus bisa menjaga supaya sektor swasta ini juga jangan sampai kolaps sehingga bahkan menutup produksinya gitu ya. Tapi saat harga itu bagus, juga kita bisa mengambil windfall-nya dari situ. Gitu ya. Kita bisa mengambil satu pendapatan lebih pada saat memang diuntungkan juga dengan kondisi harga yang sedang tinggi. Nah, kemudian juga beberapa jenis PNBP mungkin belum ada dasar hukumnya, gitu. Terutama kita semua juga tahu, kita sekarang tahu tadi ya, kita ngomongin pelestarian lingkungan. Gitu. Jadi salah satunya adalah bagaimana soal penangkapan penyimpanan karbon gitu, itu juga sedang diusahakan. Nah kemudian intinya juga ada beberapa tarif ya, kalau tidak 10 tahun juga ada penyesuaian, sehingga itu perlu dilakukan penyesuaian maupun dilakukan penyederhanaan dari sisi tarifnya, misalnya di ketenaga listrikan dan sebagainya. Kemudian juga ada beberapa amanat yang harus ditindaklanjuti dan juga untuk pelaksanaan dari PMK terkait BFO sebagainya. Nah ini ya Bapak Ibu yang tadi mungkin concern kita sih mungkin yang paling gampang itu adalah di
pojok kiri bawah di atasnya royalti batubara, kemudian yang tarif PNBP baru. Cuman poinnya tadi Bapak Ibu, ini ada perubahan skema dari single tarif menjadi tarif progresif. Ya tadi harapannya tadi saya sudah sampaikan, mudah-mudahan sih mari kita berdoa harga juga terus baik, sehingga juga kita bisa mengenakan tarif dengan yang lebih tinggi lagi, sehingga penerimaan dari negara maupun daerah, uang fiskal daerah juga bisa meningkat, apalagi di pelan-pelan kita sekarang kan perlengkapan belanja gitu. Oke, next lagi aja. Next lagi aja lah kalau ini bisa dibaca. Ini satu, mungkin tapi di sisi lain ini Bapak Ibu ada juga yang khusus untuk batu bara ya kalau saya nggak salah. Itu bisa jadi juga ada iuran produksi atau royalti yang ditetapkan pada akhirnya 0%. Gitu. Ini kenapa ini dalam rangka hilirisasi, gitu ya. Nah, ini yang mungkin saya, mungkin sebelum penutup satu hal lagi mungkin Bapak Ibu, memang tadi ya kalau kita berbicara DBH, kita tidak bisa lepas dari jenis penerimaan yang secara amanat undang-undang dibagi hasilkan. Jadi memang kalau ada kegiatan-kegiatan baru, eksplorasi baru ataupun kegiatan hilirisasi, tentunya kalau kita bicara dampak kepada DBH itu akan sangat tergantung kepada apakah penerimaan dari kegiatan baru itu merupakan objek dari atau subjek dari penerimaan negara yang dibagi hasilkan. Kalau iya, ya itu berarti akan ada tambahan DBH. Kalau enggak, sebetulnya itu harapannya kegiatan-kegiatan perekonomian ini tentunya bisa menumbuhkan kegiatan ekonomi di daerah, termasuk nanti pada akhirnya PAD di tempat Bapak Ibu itu bisa lebih dioptimalkan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait paparnya. Mungkin saya akhiri dulu sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sandi Firdaus yang sudah berkenan menyampaikan materi PP 19 tahun 2025 ini. Materi ini sudah disampaikan dari awal secara komprehensif, baik itu terkait konsepsi pengelolaan PNBP, kemudian urgensi dari peraturan pemerintah ini, kenapa dilakukan perubahan, dan juga sudah disampaikan terkait dengan pokok-pokok perubahan di dalam PP 19 ini. Bapak Direktur yang kami hormati, kegiatan ini diikuti dari wilayah seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, melalui kanal Zoom dan juga live streaming YouTube. Peserta yang hadir itu dalam catatan kami ada lebih dari 300 peserta, dan untuk selanjutnya kita beri aplaus kepada Bapak Sandi Firdaus yang sudah menyampaikan materinya. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak dan Ibu sekalian, tibalah kita pada sesi tanya jawab. Kami membuka kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang hadir melalui kanal media Zoom untuk dapat langsung menyampaikan atau melalui Slido yang sudah kami bagikan linknya. Seandainya ada yang ingin menyampaikan, kami persilahkan untuk raise hand. Mohon dibuka. Dari Bangka Barat, Pak Agustinus. Siap. Kami persilahkan Bapak langsung untuk disampaikan. Waktu kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Pak Maudi Hermawan, Pak Sandi Firdaus, Ibu Sukriyah, Pak Agustinus, dan teman-teman para sekda yang saya banggakan.
Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Ibu Supriyah yang telah memfasilitasi kegiatan yang kami tunggu ini. Ini memang kami nantikan Pak Sandi khususnya kami untuk mendapatkan info terkait masalah PP 19 ini. Dan juga terima kasih kepada Pak Sandi yang bersedia untuk dapat memberikan penjelasan langsung walaupun melalui online dan juga kepada Pak Maudi Hermawan. Ada 2 pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan khususnya kepada Pak Sandi. Yang pertama adalah bahwa berdasarkan PMK nomor 89 tahun 2024 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2024 ya, ditetapkan kurang bayar dana bagi hasil pemerintah Kabupaten Bangka Barat sampai dengan tahun 2023 sebesar 44.235.301.000 rupiah. Nah, dapat kami informasikan bahwa kurang bayar dana bagi hasil pemerintahan Bangka Barat sampai dengan tahun anggaran 2023 adalah sebesar 44.235.301.000 rupiah dan telah disalurkan melalui TDF ya sebesar 10.390.968.000 rupiah. Berarti masih tersisa 33,8 miliar rupiah Pak Sandi. Jadi Pak Sandi, pada waktu bulan Januari yang lalu kami telah menyampaikan surat ke Kementerian Keuangan, Ibu Menteri Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah. Ulangi, Dirjen Perimbangan Keuangan. Jadi kami minta bahwa mohon untuk permohonan penyaluran kurang bayar dana bagi hasil sampai dengan tahun anggaran 2023 agar dibayarkan tahun ini Pak. Karena mengingat kami kondisi keuangan yang sangat kami butuhkan. Jadi nanti mohon informasi dan juga mohon nanti untuk dapat diperkenankan dikabulkan Pak. Agar sisa kurang bayar di tahun 2023 sebesar 33 miliar itu dapat dibayarkan atau disalurkan di tahun ini. Dan dalam bentuk dana yang bisa digunakan langsung Pak. Itu yang pertama. Dan pada tanggal 2 Juli yang lalu Pak, telah kami layangkan lagi surat Bupati kepada Kementerian Keuangan untuk dapat membayarkan sisa kurang bayar di BH ini Pak. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Sandi, alhamdulillah memang telah dikeluarkan PP 19 tahun 2025 dengan mengubah tarif royalti timah dari tarif tetap 3% menjadi tarif progresif antara 3% sampai 10%, tergantung dari harga pasar timah tentunya. Tadi memang saya mendengarkan penjelasan dari Pak Sandi terhadap bahwa kemungkinan akan dihitung dahulu ini dan akan dibayarkan mungkin tidak tahun ini. Padahal harapan kami Pak Sandi untuk dapat mohon dimasukkan di PAPBN 2025 Pak, sehingga nanti bisa dicairkan juga di tahun ini juga Pak. Jadi mohon sekali untuk dapat dicairkan Pak di tahun ini. Itu Pak, 2 pertanyaan kami dan mohon penjelasan kami ulang lagi yang pertama agar dimohon dengan Kementerian Keuangan untuk dapat mencairkan sisa DBH kurang bayar tahun Bangka Barat tahun 2023 dari 44 miliar telah dibayar 10 miliar, jadi tinggal nanti 33 miliaran Pak. Tolong nanti dibayarkan di tahun ini dan juga dalam bentuk yang langsung bisa kami manfaatkan, bukan dalam bentuk TDM. Yang kedua harapan kami agar ya tambahan royalti timah ini dapat dimasukkan di PAPBN tahun 2025 sehingga nanti bisa nanti kami dapat sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan KUAPPS PAPBD tahun 2025 dan juga kalaupun ada nantinya mohon Pak informasi kira-kira berapa besaran tambahan royalti per kabupaten kota yang ada di kami di Bangka Belitung. Demikian Pak Sandi, Pak Maudi, Bu Sukri dan juga Pak Ustinus ada kesempatan kepada kami silakan nanti untuk dapat diberikan penjelasan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari Pemda Barat. Bapak Sekda dari Pemda Bangka Barat. Mengingat ini pertanyaan dari
Pemda Bangka Barat ini ada 3 poin, Bapak mohon untuk berkenan langsung ditanggapi agar nanti tidak tercampur dengan pertanyaan yang berikutnya. Kami persilahkan kepada Bapak Direktur untuk menyampaikan tanggapannya. Ya, terima kasih Pak Sekda, Pak Presiden. Jadi memang kalau kita berbicara KB ini ya kami sadari lah, kami juga tahu pemerintah daerah pasti membutuhkan dan sudah banyak sebetulnya pemerintah daerah yang bersurat dan tahu bisa segera dilakukan penyaluran SKBBK. Nah sekali lagi tadi yang saya sampaikan ya, memang ini kalau dari kami ini juga masih terus berusaha memang mengusulkan ini bisa segera dieksekusi secepatnya. Tapi kembali yang tadi saya sampaikan, ini semua akan melihat dulu bagaimana sebetulnya dari postur APBN secara keseluruhan. Apakah dimungkinkan atau tidak. Kalau Bapak Ibu mengikuti pembahasan laporan semester tahun 2025 beserta dengan outlook-nya di 2025, itu sebetulnya ada titik terang juga sebetulnya kalau kita melihat dari postur outlook itu sendiri gitu ya, karena untuk realisasi dari BPK itu sudah masih sesuai dengan postur yang ada. Jadi dalam postur itu sebetulnya juga ada porsi sebagian, saya katakan sebagian dari kurang bayar itu sendiri. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, untuk keputusan ini kita masih akan tentunya mendapatkan arahan lebih lanjut dari pimpinan tertinggi gitu ya. Kapan ini akan bisa dieksekusi? Sebetulnya mari kita juga berdoa sebetulnya ini APBN dan mari kita berusaha sama-sama untuk bisa mewujudkan sebetulnya penerimaan dari APBN maupun dari belanja kita bersama ini bisa menurunkan perekonomian, karena tadi yang saya sampaikan ini akan sangat bergantung kepada keseluruhan dari postur itu sendiri. Nah, satu hal lagi mungkin Bapak Ibu yang sering dilupakan ini, bentar gitu sebetulnya. Di satu sisi ada KB, ada kurang bayar, itu betul. Tapi di sisi lain masih ada juga lebih bayar. Gitu ya. Nah, ini terkadang teman-teman suka lupa gitu ya, bahwa ada KB untuk LB-nya terlupakan gitu ya. Dan biasanya kami juga memang itu akan mencari coba ketika paling optimal. Jadi sebagai contoh gitu yang tadi Pak Sekda sampaikan di tahun 2024 yang lalu gitu ya. Jadi teman-teman kan juga masih ada KB itu pada awalnya sekitar 44 gitu ya. Kemudian kita coba disalurkan habis 10 sehingga masih ada sisa KB gitu ya dari situ. Tapi di sisi lain sebetulnya juga ada lebih bayar gitu ya. Nah, untuk tahun 2024 kemarin juga kita pastikan bahwa banyak sebetulnya daerah yang memiliki lebih bayar itu lebih besar daripada kurang bayarnya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita offset nih, satu daerah punya kurang bayar 10, punya lebih bayar itu 15. Gitu. Kalau di offset begitu saja sebetulnya harusnya sama sekali nggak yang diterima daerah gitu, karena lebih besar lebih bayarnya daripada kurang bayarnya. Namun kebijakan 2024 setiap daerah yang memiliki kurang bayar pasti menerima kurang bayarnya terlepas lebih bayarnya berapa. Cuma memang ada porsi dari kurang bayar yang digunakan untuk menyelesaikan bagian dari lebih bayarnya gitu ya. Nah ini pun sama nanti. Kami masih menunggu arahan dari pimpinan. Jikalau memang tadi alokasi kurang bayar yang tersedia di APBN 2025 ini bisa dieksekusi. Nah, bagaimana perlakuan terhadap lebih bayar itu sendiri? Gitu ya. Kalau tahun lalu itu minimal teman-teman daerah akan menerima 25% dari hak kurang bayar. Yang minimal. Jadi misalkan nih ada satu daerah punya kurang bayar 10, punya lebih bayar 15. Nah, daerah tersebut minimal akan menerima 2,5. Yang 7,5 dipakai menyelesaikan lebih bayarnya yang 15 tadi.
Sehingga pada akhir tahun 2024 daerah tersebut akan masih punya lebih bayar tersisa sebesar 7,5. Ya, kurang bayarnya habis, katakan kalau seperti itu. Tapi contoh lain, tahun 2024 dia punya kurang bayar 40. Dibayar tahun kemarin tuh kalau nggak salah memang pembayaran kurang lebih sekitar hampir 25% ya dari total kurang bayar. Ini diberlakukan sama Bapak Ibu. Jadi penyaluran kurang bayar itu dilakukan berdasarkan proporsi besaran masing-masing kurang bayar tiap daerah terhadap total kurang bayar secara nasional. Jadi katakan ada satu daerah punya kurang bayar 40, pagu yang tersedia untuk dibayarkan katakan 25%-nya, sehingga dapatlah 10. Nah dari 10 tadi yang tadi cerita saya, dia ternyata punya lebih bayar sebetulnya ada 25 misalnya. Nah dari 10 itu, daerah tersebut akan mendapatkan kurang bayar yang tadi diteratur dalam bentuk 2,5. 7,5 dipakai menyelesaikan lebih bayar yang 25 tadi. Sehingga pada akhir tahun, hitungannya daerah tersebut masih punya kurang bayar 30 lagi. Karena 10 sudah disalurkan walaupun yang diterima itu 2,5, karena 7,5 ini pakai menyelesaikan lebih bayar yang 25. Jadi pada akhir tahun daerah tersebut punya kurang bayar 30, punya lebih bayar masih tersisa di 17,5. Itu kebijakan 2024 yang diputuskan oleh pimpinan. Nah, untuk 2025, Pak Sekda, sampai sejauh ini belum ada informasi ataupun rencana untuk dilakukan APBNP. Ya, jadi APBN berdasarkan pembahasan laporan semester 1 kemarin pun memang masih di dalam range bahwa APBN ini bisa tidak dilakukan perubahan APBN. Dan untuk APBN sebetulnya sudah lebih dari 4 tahun mungkin. Lebih dari 4 tahun tidak pernah dilakukan APBN perubahan. Nah, sekali lagi tadi yang kami sampaikan sebetulnya memang ada baiknya nih teman-teman daerah sekarang coba berhitung alokasi yang ada di APBN 2025 itu sebetulnya posisinya itu sampai akhir tahun akan seperti apa. Karena sebetulnya ada kecenderungan harga komoditas ini turun sebetulnya. Ya, harga komoditas turun dibandingkan 2024. Sehingga apa? Sebetulnya kecenderungannya secara umum ya, walaupun beberapa komoditas mungkin ada yang membaik, tapi secara umum sebetulnya menurun. Nah, sehingga ini harusnya mulai dipetakan sebetulnya alokasi yang udah ada di APBN 2025 ini posisinya akan kurang bayar atau lebih bayar. Termasuk memperhitungkan dengan PP 19 dengan tarif yang baru akan seperti apa. Nah, tadi yang saya sampaikan, ini saya mengatakan secara umum bahwa memang 2025 yaitu akan sebesar Perpres APBN. Tapi ada presiden di 2023 tadi di paparan saya bahwa bisa saja kalau memang ada peningkatan kenaikan dari penerimaan PNBP di tahun berjalan, kenaikan itu langsung dieksekusi untuk menambahkan alokasi DBH-nya. Ya, tapi itu memang murni benar setelah ada kebijakan dan benar-benar melihat itu yang saya sampaikan ini. Kalau Bapak Ibu mengikuti press conference pada saat akhir tahun awal 2024 atas APBN 2023, kondisi APBN 2023 itu amat sangat baik gitu ya, karena ternyata target-target penerimaan itu bisa jauh kita lampaui. Di sisi lain, dari sisi belanja kita bisa melakukan efisiensi tanpa mengorbankan dari output dan outcome yang diharapkan gitu ya. Jadi pertumbuhan ekonomi juga lebih bagus, defisit bisa kita tekan, sehingga pada akhirnya ada space dari anggaran yang bisa kita manfaatkan untuk membayarkan kenaikan dari penerimaan itu secara langsung di dalam tahun 2023. Nah, untuk 2025, Bapak Ibu, kita semua ini sebetulnya dalam kondisi penuh ketidakpastian gitu ya.
Bahkan kalau kita ngomongin tarif impor aja sampai sekarang nggak tahu jadinya berapa yang dikenakan Amerika ke kita, gitu. Karena bergerak-gerak terus. Kita baru bergabung ke BRICS, langsung ada informasi BRICS kena tarif 10% tambahan atau apa. Jadi ini sebetulnya kita masih dalam kondisi penuh ketidakpastian, gitu. Jadi memang 6 bulan ke depan itu mungkin kalau kita melakukan kapal berlayar itu mungkin ombaknya juga sedang tinggi nih seperti kondisi saat ini, gitu ya. Jadi memang itu akan sangat, kalau saya melihat memang akan melihat bagaimana fokus secara keseluruhan. Makanya pada kesempatan ini mungkin mohon maaf juga kepada Bapak Ibu. Nah, kiranya juga Bapak Ibu yang akan melakukan APBDP ini juga bisa dilakukan sebetulnya lebih penyesuaian yang realistis, gitu ya. Saya yakin memang teman-teman di daerah belum cukup terbiasa menghadapi gejolak yang sangat dinamis di dalam pengelolaan keuangan daerah. Dan ini mungkin perlu kita sama-sama membiasakan, karena memang iklim ekonomi dunia ini sedang tidak baik-baik saja, juga kalau saya menggunakan istilah dari Bu Menteri, sedang tidak baik-baik saja, sehingga kita harus bisa mengantisipasi yang lebih baik. Nah, itu jadi Pak Sekda, kalau terkait keputusan ya sekali lagi nanti kami akan mintakan arahan lebih lanjut kepada pimpinan apakah bisa segera dieksekusi atau tidak. Hanya kalau tadi permintaan Pak Sekda bahwa ini bisa masuk dalam APBNP 2025, itu yang tadi saya sampaikan sampai dengan saat ini, dan hasil pembahasan langsung kemarin laporan 1 belum ada tanda-tanda ataupun ada hal yang mengharuskan dilakukan APBN perubahan, gitu ya. Jadi memang sampai dengan saat ini, nanti kami tentunya kalau ada eksekusi nih Pak Sekda, tentunya kami akan segera menginformasikan kepada seluruh teman-teman di daerah. Harapan saya pribadi ini, mudah-mudahan kalau memang dilakukan eksekusi kurang bayar bisa dilakukan dalam waktu secepatnya sebelum Bapak Ibu melakukan APBD perubahan. Sehingga ini nanti bisa masuk ke dalam skenario APBD perubahan di tempat Bapak Ibu semua. Mungkin itu yang bisa saya respon pada kesempatan kali ini. Dari Pak Sekda, mohon maaf mungkin kalau tidak memuaskan, gitu ya, karena sekali lagi keputusan ini memang tidak ada di kewenangan kami harus melaporkan kepada pimpinan untuk dapat arahan lebih lanjut. Mungkin demikian yang saya bisa saya respon. Terima kasih. Kembali lagi Pak Hakim. Baik, terima kasih Bapak Direktur atas penjelasannya. Sangat lengkap penjelasannya, sudah mencakup tadi 3 pertanyaan, dan pertanyaan ketiga tadi kalau ditanyakan terkait dengan proyeksi tahun 2025 kira-kira berapa lebih bayar dan kurang bayarnya, tadi secara implisit sudah disampaikan, karena perlu melihat nanti realisasinya pada tahun 2025 ini seperti apa. Mungkin itu, semoga saya tidak salah menangkap apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur. Pak Agustinus, izin? Iya, silakan. Saya aja. Baik Pak Sandi, terima kasih atas penjelasannya ya. Kami memahami bahwa kondisi keuangan secara nasional memang belum begitu ya, belum ada keputusan pimpinan yang tertinggi. Minimal Pak, minimal bagi kami, oke lah nanti untuk tambahan royalti sebagai dampak dari PP 19 tahun 2025 mungkin belum ya, tapi minimal Pak, kami mengharapkan betul kepada Menteri Keuangan untuk dapat menyalurkan bayar. Yang sisa KB tadi kurang bayar, karena menurut TMK nomor 89 tahun 2024 yang lalu, hanya di Bangka Belitung ini hanya Bangka Barat yang KB Pak. Yang lain-lain itu LB. Hanya kami Bangka Barat yang KB. Jadi mohon Pak, karena kami telah menyampaikan 2 kali surat. Yang pertama waktu bulan Januari tahun 2025 yang lalu, kami telah sampaikan, dan juga pada tanggal 2 Juli yang lalu atau Mei yang lalu telah kami sampaikan kembali Pak kepada Ibu Menteri Keuangan, Sekyu Dirjen Perimbangan Keuangan untuk dapat tolong dibayarkan atau disalurkan yang sisa di BH tahun 2023 Pak sebesar 33,8 miliar, dan dalam bentuk ya bukan dalam bentuk TDF, artinya bisa kita gunakan. Demikian Pak Sandi, mohon sekali untuk dapat diperkenankan. Demikian Pak Agustinus, terima kasih. Baik,
Terima kasih Bapak Sekda atas klarifikasi dan penegasannya atas pertanyaan yang telah disampaikan. Semoga kondisi yang diharapkan bisa mendukung untuk bisa dilakukan penyaluran kurang bayar tersebut. Ya, mungkin sedikit Pak Agustinus. Ya, makasih nih Pak Sekda, notit Pak. Nanti ya tentunya saya sesuai dengan kewenangan ataupun yang ada di saya gitu ya. Tentunya saya akan berusaha menyampaikan ke pimpinan kira-kira mudah-mudahan ini bisa segera dieksekusi. Nah, kepada Pak Sekda juga dan yang lain juga tolong aja dilihat kembali gitu ya PMK 89 dan PMK 44 ya waktu itu ya. Yang penyaluran di tahun 2024 sebenarnya di situ ada informasi lengkap gitu ya, posisi kurang bayar dan lebih bayar tiap daerah gitu. Seingat saya sih kalau nggak salah sebetulnya di Bangka Barat juga ada posisi lebih bayarnya juga gitu. Jadi mungkin Pak Sekda bisa melihat kedua hal tersebut dan juga Bapak Ibu semua gitu ya. Nanti tentunya tadi yang saya sampaikan, harapan kami sih memang pada saat keputusan KB ini digelontorkan juga untuk daerah-daerah yang punya LB pun, bahkan kalau misalkan LB-nya lebih tinggi dari KB-nya pun, itu harapan kami sih itu juga bisa tetap menerima KB-nya lah sebagian dari KB-nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tapi sekali lagi ini saya tidak bisa menjanjikan apapun. Memang ini akan kami sounding terus kepada pimpinan, mudah-mudahan sih ada keputusan dalam waktu yang tepat, karena memang harapan saya pribadi kalau memang ini dieksekusi tentunya akan lebih optimal kalau bisa dilakukan secepatnya sehingga teman-teman di daerah juga bisa segera membelanjakan uang ini gitu ya, sekali lagi untuk membantu kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mungkin itu saya kembalikan Pak Alus ini. Baik, terima kasih Pak Direktur. Saya kira sudah cukup penjelasan dari Bapak. Berikutnya untuk pertanyaan melalui Zoom, apabila masih ada yang akan menyampaikan, kami persilahkan. Operator, apakah ada yang raise hand? Baik, apabila tidak ada yang menyampaikan, ada pertanyaan yang dari Slido. Baik, akan saya bacakan dari BPKAD Kabupaten Bangka Tengah. Mohon izin bertanya Bapak, terkait dengan DAK pendidikan. Ini sedikit berbeda. Juknis DAK ini kan baru kami terima minggu kemarin. Ternyata terdapat beberapa rincian belanja atau paket pengadaan yang perlu kami sesuaikan. Nah, yang jadi kendala adalah kami tidak bisa lagi melakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan karena pada SIPD sekarang sudah pada tahapan RU PPAS perubahan. Jadi perubahan rincian belanja untuk kegiatan DAK pendidikan tersebut baru bisa dilakukan pada APBD perubahan. Mohon arahan apakah ada perpanjangan waktu penyaluran DAK pendidikan tersebut karena juknis terlambat kami terima. Terima kasih. Mohon izin ini Pak Direktur, temanya sedikit ke sektor pendidikan. Seandainya Bapak Direktur bisa menyampaikan responnya, kami persilahkan. Namun mungkin kalau ini hal yang berbeda akan dibahas pada lain kesempatan. Silakan Pak Direktur. Ya, terima kasih Pak Agustinus. Jadi saya nggak tahu ya kalau keputusan itu akan ada perpanjangan atau enggak. Nanti informasi ini akan saya teruskan ke Pak Akipung, Pak Purwanto, Direktur DAK, DTK. Nanti saya informasikan juga, termasuk mungkin saya juga akan sampaikan tadi kendala dengan SIPD tadi gitu ya, mudah-mudahan sih ada solusi dari teman-teman Dagri terkait hal ini, apakah dimungkinkan
misalkan SIPD nggak bisa, tapi teman-teman diizinkan untuk melakukan pengadaan dengan penyesuaian dulu yang nanti diakomodir di APBD perubahan, misalkan ataupun hal apapun itu nanti kita coba saya sampaikan dan mudah-mudahan sih nanti ada koordinasi lebih lanjut dari teman-teman direktorat dan direktorat khusus maupun dari Kemdagri dengan Bapak Ibu, kan mungkin problem ini dialami oleh banyak daerah juga gitu ya. Mungkin itu sih Pak Agus, saya belum bisa merespon secara detail terkait dengan tadi apakah akan ada perpanjangan atau tidak. Baik, terima kasih Bapak. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari BPKAD Kabupaten Bangka Tengah. Selanjutnya ada pertanyaan anonimus, ini terkait dengan kurang bayar di tahun 2025, akan diperhitungkan dengan burden sharing kembali atau tidak ini dari Bapenda Provinsi Riau. Silahkan Pak Direktur. Ya, kalau untuk KB di tahun 2025 ini kan akan berarti atas perhitungan realisasi 2024. Nah, sebetulnya Bapak Ibu bisa melihat di LKPP gitu ya, seperti apa hitungan dari realisasi PNBP ini gitu ya. Kalau saya nggak salah sih gitu, kalau saya nggak salah, saya juga lupa, belum benar-benar membaca secara detail, itu ada perhitungan pengenaan burden sharing juga dari realisasi PNBP 2024 gitu ya, ada. Cuma setahu saya memang masih tetap ada nilai kurang bayar juga yang masih lumayan besar juga. Ini kalau saya nggak salah sih sebetulnya. Nanti Bapak Ibu juga mungkin bisa melihat kan sekarang Undang-Undang P2 APBN juga sedang dalam tahap pembahasan dengan DPR. Nah, nanti itu akan nggak lama lagi itu akan ditetapkan. Sebetulnya itu bisa dilihat dari dokumen LKPP. Seingat saya itu ada pengenaan dari burden sharing terhadap PNBP. Baik, terima kasih Pak Direktur atas penjelasannya. Saya kira sudah cukup jelas semua yang disampaikan. Apabila sudah tidak terdapat lagi pertanyaan-pertanyaan dari peserta di ruangan ini maupun di media Zoom, mungkin bisa kita akhiri kegiatan webinar pada pagi hari ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Direktur yang telah meluangkan waktu dari pagi hari tadi sampai dengan siang ini di sela-sela kesibukan Bapak. Terima kasih, semoga apa yang kita bahas, kita diskusikan pada kesempatan kali ini bisa membawa pencerahan dan juga manfaat khususnya bagi pemerintah daerah yang nanti akan menerima dana bagi hasil yang merupakan bagian dari dana transfer ke daerah. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak dan Ibu pemerintah daerah di dalam kegiatan ini, karena dengan adanya diskusi ini kita bisa mengupas materi yang diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2025 ini. Sekali lagi kita sudah sampai penghujung kegiatan. Beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan PP 19 ini tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita dari konsepsi terkait dengan pengelolaan PNBP secara umum, kemudian juga terkait dengan perubahan-perubahan baik jenis PNBP maupun tarif PNBP yang diatur kembali di dalam PP 19 ini. Semoga ini bisa meningkatkan kualitas pengelolaan PNBP kita dan juga bisa mendukung terwujudnya
peningkatan kapasitas fiskal baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di ujung kegiatan ini mohon izin kami akan menutup dengan pantun. Pergi ke Pulau Bangka naik kapal layar, singgah sebentar di pantai Tanjung Pesona. Implementasi PP 19 terus kita kawal untuk menuju kemandirian fiskal. Baik, terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Waktu kami kembalikan kepada Saudari MC. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sungguh luar biasa insight yang telah kita dapatkan pada webinar kali ini. Oleh karena itu, marilah kita beri aplaus kepada narasumber dan moderator kita pada hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin, tibalah kita di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua. Sebelum saya menutup acara, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun terlebih dahulu. Daun pandan harum baunya, disiram rapi dalam lemari. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di webinar berikutnya kembali. Demikian acara webinar kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.